Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tun. Alhamdulillah. Amin. Ustaz, dalam menggapai cinta Rasulullah ini kan dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Rasul nih, dianjurkan. Banyak sekali baca buku, dengar para pendakwah menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah yang lemah lembut, tidak memaksa, dimarahi, diam, gitu. Saat itu hati memang tergugah untuk berubah dari sifat yang sebaliknya, ingin diterapkan di keluarga, ingin lemah lembut sama istri, sama anak. Tapi setiba di rumah, baru nyampe rumah istrinya udah bikin kita marah, anak gitu, itu turun lagi itu kemauan seperti itu. Gimana Ustaz untuk membangkitkan supaya tetap walaupun ada cobaan, ujian, istri marah, anak dan lain-lain itu Ustaz? Sebenarnya kehidupan manusia termasuk umpamanya yang Haji ceritain itu dari mulai lahir sampai saat ini atau sampai meninggalnya nanti itu tetap berhubungan, tidak ada yang tidak berhubungan. Kalau Haji C tadi cerita atau siapapun teman-teman beriman itu merasakan kalau seperti Haji C, kita tahu ingin seperti itu, lemah lembut dengan istri, namanya kan begitu ya, sabar, tidak emosional dan sebagainya. Sampai di rumah kita yang mau belajar itu, istri malah galakan daripada kita, kan gitu ya. Nah, itu berhubungan dengan pada saat Haji C atau teman-teman yang lain itu pada saat menikah. Kenapa memilih dia? Kan pertanyaan saya ringan. Kan waktu milih baik-baik saja. Kan gitu ya. Sama seperti gini Ci. Haji pada saat ini mendapatkan uang 10 juta. Ya. Pada saat ini kan enak. Tapi pada saat di breakdown 10 juta itu baru 3 hari habis. Nah, pada saat habis, saat ini bertanya itu. Oh gitu ya. Ngerti maksudnya? Pada saat habis, saya ini seperti bertanya seperti itu. Kenapa di rumah pada waktu itu gimana semangat untuk tinggi? Nah inilah ujian. Pertanyaannya kan kembali lagi. Lah kenapa kamu itu breakdown? Kan cari mana yang penting, mana yang kurang penting, kan gitu ya. Mana yang nggak penting sehingga uang 10 juta itu masih bisa. Nggak habis, kan harus seperti itu. Tahu nggak mana yang penting dan tidak penting, paham? Nah sekarang kalau mamanya Cice itu datang ke rumah, istri itu malah ngomongnya nggak karu-karuan, itu kan dianggap penting. Nah, titiknya itu bukan persoalan Haji itu mau menerapkan itu, bukan di titik itu. Tangani dulu istri, kenapa dia seperti itu? Karena itu juga merupakan ujian. Harus dinasehatin karena pada saat di titik istri itu seperti itu, Haji C di titik itu sebagai imam. Jadi beda letaknya dengan gaya Rasulullah yang lemah lembut, yang memaaf, yang ini dengan yang tadi titiknya beda. Kalau nanti istri itu sudah mulai takluk karena nasihat-nasihat yang Haji C berikan, yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, nah di titik inilah mulai Haji menerapkan yang ini tadi. Kan begitu ceritanya. Sama seperti musuh Rasulullah. Kalau musuhnya itu sebelum dia masuk Islam, wah kan perang. Lah kalau sudah jadi Islam, masa diperangi lagi? Kan ya nggak boleh, kan seperti itu. Bener nggak sih? Jadi taklukan dulu nih. Nah, iyalah taklukin. Nah, jadi di sinilah harus belajar. Hidup ini ujian. Jadi kalau kita memang mau belajar tentang sunnah Rasulullah, ya harus disesuaikan dengan pasangan kita. Kalau pasangan kita itu masih ndablek aja, kasihlah nasihat yang baik. Sebelum kita memberikan nasihat, kita sendiri harus berbuat yang baik dulu. Sehingga istri kita, ini bagi kita yang laki-laki ya, istri kita itu ngerti bahwa kita itu mengerjakan yang baik. Sehingga istri itu, kalau istri itu mendapatkan hidayah dari Allah, itu insya Allah langsung tahu bahwa oh, suamiku baik ya. Sehingga dia mau macam-macam, ya dia nggak akan berani pasti. Nah ini harus diselesaikan karena prosesnya bukan langsung lemah lembut ya, enggak, harus diselesaikan dulu. Kan gitu. Ada tahapannya. Ada tahapan. Jadi kalau dulu Rasulullah mau berperang, itu kan memang mereka tidak suka dengan Rasulullah.
Masa mau berperang langsung dakwah dimi duduk-duduk dulu yuk, kan nggak bisa. Kan ya berperang aja dulu, nanti setelah berperang kalau mereka musuh-musuhnya itu minta perlindungan, kemudian dia sudah mau mengucapkan syahadat, sudah itu jadi saudara. Ya akhirnya kan nggak perang dengan dulu musuhnya. Ya, Rasulullah yang dulunya juga perang dengan Umar, yang mau membunuh Rasulullah. Setelah Umar itu masuk Islam, mana Rasulullah mengungkit-ungkit masa lalu Umar? Nggak ada. Harus paham, mencintai Rasulullah itu adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ketaatan Rasulullah kepada Allah, ya kita berusaha untuk mengikuti. Ketaatannya Rasul kepada Allah, kita berusaha mengikuti. Berusaha itu maksudnya tetap kita itu tidak akan mampu sesempurna Rasulullah. Kan seperti itu ya. Tapi kita berusaha mengikuti terus-menerus. Kalau pemaaf terus. Kalau Rasulullah sebagai imam, ya kita sebagai imam, ikuti. Intinya adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah, dan kita nanti juga akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Syafaat itu adalah seperti surat rekomendasi dari Allah Ta'ala yang nanti yang akan memberi syafaat itu Rasulullah terhadap kita ini besok. Kalau manusia Islam itu masuk neraka, tapi dia harus dihukum dulu. Jadi bukan baru masuk, hari ini masuk neraka, hari ini kemudian dikeluarkan, nggak bisa. Jadi dia dosanya harus mulai mau dihabiskan dulu. Nah, nanti kalau sudah mau habis, sekitar kurang ya 1% lah dari dosa-dosa yang dikerjakan. Saya bilang dikerjakan ya, bukan kita kerjakan ya, takut saya. Yang dikerjakan, nah itu baru dia itu seperti orang-orang kalau di dunia ini yang ditahan itu diberi asimilasi. Jadi dia boleh keluar bebas bersyarat. Bukan bebas bersyarat, asimilasi itu beda dengan bebas bersyarat. Belum bebas sebenarnya. Belum. Jadi dia sudah bisa bilang disuruh beli makanan nanti balik, boleh ke rumah keluarganya nanti balik. Nah, insya Allah dari asimilasi itulah sebenarnya nanti syafaat Rasulullah itu diberikan kepada mereka. Dan insya Allah kalau kita sudah dari dunia ini sudah berperang melawan hawa nafsu, mudah-mudahan itu dicatat menjadi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kita ini, mudah-mudahan ini doa, mudah-mudahan jangan sampailah masuk neraka. Nggak enak, walaupun saya belum pernah kesan, tapi nggak enak. Kita belajar berperang melawan hawa nafsu di dunia ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita diizinkan oleh Allah Ta'ala sanggup. Insya Allah, amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasan dan ilmunya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita semua Pak Ustadz Danung mengenai bagaimana kita mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan tayangan video kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.